Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel, Dina Martia. Di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman tips and trik mengerjakan KTS PKTBT agar nilai teman-teman maksimal. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching this video. Nah, ada beberapa tips yang mau aku sharing sama teman-teman. Nanti kalau ada beberapa yang cocok mungkin teman-teman bisa pakai. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Nah, yang pertama, teman-teman wajib cek peraturan dan pedoman penilaian dokumen PKTBT KTS teman-teman. Cek peraturan wajib ya teman-teman, atau cek pedoman. Nah, itu karena nanti takutnya ada penilaian yang berbeda atau metode yang digunakan berbeda. Nah, ini aku sharing sesuai dengan pengalamanku kemarin. Kalau aku kemarin perhitungannya seperti yang aku jelasin ini. Nah, yang kedua, teman-teman bisa mulai kumpulkan jumlah sertifikat yang teman-teman miliki dan juga hitung jumlah sertifikat yang teman-teman miliki. Langsung dibagi menjadi dua ya teman-teman, seperti yang aku bilang di video sebelumnya. Bukti kegiatan yang termasuk dokumen klasikal maupun non-klasikal, karena penilaiannya berbeda. Jadi teman-teman langsung pisahin mana yang masuk ke klasikal, mana yang masuk non-klasikal. Nah, dari situ teman-teman bisa hitung. Sebenarnya akan lebih mudah menaikkan nilai dengan menambahkan jumlah dokumen klasikal yang teman-teman miliki. Misalnya, terutama buat teman-teman yang masih ada waktu untuk pelaksanaan PKTBT-nya. Jadi dari sekarang masih bisa buat nambah-nambahin nilai mungkin ya. Jadi kenapa harus menghitung jumlah sertifikatnya tadi? Oke, kita mulai dari yang klasikal. Teman-teman hitung dokumen-dokumen atau bukti sertifikat teman-teman yang masuk ke dalam penilaian PKTBT KTS klasikal. Nah, kemudian teman-teman cocokkan dengan evaluasi penilaiannya. Nah, misalnya teman-teman hanya punya 3 dokumen. Nah, 3 dokumen itu nilainya 70 teman-teman. Karena tadi yang aku bilang kalau yang di klasikal itu penilaiannya akumulasi dari keseluruhan total dokumen yang teman-teman punya. Jadi 1-3 misalnya 70, 4 udah dapat nilai 80. Nah, sebaiknya teman-teman ngejar di nilai itu. Tambahin dokumen yang teman-teman bisa dapat. Misalnya nih, seperti sekarang kan banyak ya seminar-seminar online yang nanti teman-teman akan dapetin e-certificate. Nah, ikut aja, teman-teman ikutin tuh seminar-seminar online selama masih terkait dengan tugas jabatan teman-teman CPNS. Misalnya sebagai dosen yang masih terkait dengan Tridharma, misalnya tentang pengajaran atau pengetahuan tentang ilmu yang masih relevan dengan teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman ikutin. Jadi bisa nambah penilaian PKTBT KTS klasikal teman-teman. Jadi yang tadinya 3 sertifikat, teman-teman nambah 1 bisa jadi dapat 80. Atau misalnya teman-teman udah punya 8 sertifikat. Nah, 1 lagi udah dapat 100 nih. 8 kan nilainya 90. Kurang 1 aja udah dapat 100. Nah, teman-teman bisa coba nyari sertifikat lainnya. Tadi yang aku bilang ikut-ikut pelatihan pelatihan online untuk nambahin 1 sertifikat. Jadi dapat 100. Itu nilai keuntungannya karena nilainya itu berupa akumulasi dari keseluruhan dokumen yang teman-teman miliki. Jadi udah dapat nilai 100 tuh kalau punya 9 dokumen. Atau 10 itu udah dapat nilai 100 untuk yang klasikal. Nah, kemudian teman-teman kalau yang non-klasikal sebenarnya lebih takes time ya, karena kalau non-klasikal itu kan tadi kan ada pengajaran, penelitian, pengabdian, kemudian satunya lagi tuh artikel publikasi, artikel proceeding atau jurnal. Nah, kalau misalnya teman-teman komponen ini memang harus ada dari kriteria itu. Jadi klasikal maupun non-klasikal semuanya harus ada. Tapi yang untuk non-klasikal tidak semua kriteria harus kita punya. Karena balik lagi itu tergantung dari instansi, apakah kita sudah diberikan tugas tambahan di pengabdian atau di penelitian ataukah belum. Misalnya teman-teman belum punya nih kayak aku, nggak apa-apa, aku udah jelasin di video sebelumnya ya. Jadi penilaiannya itu bukan semua kriteria terpenuhi, tapi nanti kriteria mana yang terpenuhi, nah itu sebagai pembagi gitu. Jadi misalnya yang di non klasikal itu
Karena gini, kenapa aku bilang relatif lebih susah? Misalnya pengajaran sebagai CPNS yang waktu masa prajabatannya hanya 1 tahun, sedangkan kita latsar saat ini, kemungkinan SK mengajar yang kita miliki hanya berkisar antara 1 SK mengajar ataupun 2. Sedangkan kita punya nilai SK mengajar 1 ataupun 2 ataupun 3, nilainya masih sama, 80. Jadi teman-teman mau punya 1 ataupun mau punya 2, nilainya sama. Sedangkan itu butuh waktu 1 semester untuk mendapatkan 1 SK mengajar. Nah, itu contohnya kenapa aku bilang lebih takes time dan lebih susah untuk membantu menaikkan nilai. Jadi, tadi contohnya SK mengajar 1-3 nilainya 80. Sama halnya dengan pengabdian dan penelitian. Pengabdian dan penelitian, kalau dari kampus itu kan juga nggak gampang ya teman-teman, nggak semudah ketika kita ikut seminar, itu kan juga butuh waktu. Nah sama, kalau teman-teman punya SK penelitian atau pengabdian jumlahnya 1, nilainya sama dengan ketika teman-teman punya jumlahnya 3, jadi 1-3 nilainya tetap 80. Nah makanya kenapa lebih baik fokus ke dokumen yang kira-kira teman-teman bisa ningkatin nilainya. Kalau non klasikal misalnya teman-teman punya proceeding, itu mungkin yang bisa kita kendalikan ya, maksudnya kita bisa mencoba untuk menaikkan. Nah teman-teman punya proceeding 1 atau satunya lagi masih dalam proses, nah itu bisa teman-teman kejar. Internasional ataupun nasional boleh, nilainya lebih tinggi internasional teman-teman. Nah itu yang masih ada waktu tuh bisa tuh dikejar di situ. Nah kalau aku kemarin ada kebetulan alhamdulillah ada 2 proceeding internasional, nah itu aku masukkan nilainya 100 kalau yang proceeding internasional. Kalau yang proceeding nasional kita harus punya 3 minimal untuk dapat nilai 100. Kalau 2 nilainya 90. Nah teman-teman bisa pelajari penilaiannya itu seperti apa, dan teman-teman bisa mengira-ngira kira-kira poin mana yang teman-teman bisa tambah. Tapi intinya memang di non-klasikal teman-teman harus ada dokumen. Semakin banyak kriteria yang terpenuhi dari dokumen yang teman-teman kumpulkan, semakin bagus. Tapi hati-hati juga dengan nanti penilaiannya gitu, teman-teman kan bisa menilai juga. Kemudian ketika teman-teman setelah melakukan scan, sebaiknya beri nama dan kelompokkan ke dalam folder masing-masing, non-klasikal dan klasikal. Kalau perlu yang non-klasikal bisa teman-teman kelompokkan lagi berdasarkan kriteria. Kenapa? Itu nanti akan mempermudah teman-teman buat ngecek nilai teman-teman sendiri, mempermudah mentor teman-teman buat ngecek dokumen teman-teman, dan juga mempermudah dari pihak administrator kampus untuk melakukan penilaian dan upload ke sistem gitu. Jadi untuk menghindari kesalahan. Kemudian misalnya si A punya dokumen klasikal, karena ingat ya, klasikal itu dihitungnya total akumulasi seluruhan dokumen. Si A punya total dokumen klasikal 10. Nah, seperti yang kita tahu, lebih dari atau sama dengan 9, nilainya 100. Berarti nilai klasikal si A 100. Kemudian non-klasikal. Katakanlah si A dari keempat kriteria tersebut, pengajaran, dia punya 1 dokumen pengajaran. Jadi dapat nilai 80. Kemudian pengabdian, dia punya 1 dokumen pengabdian, nilainya 80. Kemudian penelitian, dia punya 1 dokumen bukti pendukung penelitian, atau 2 katakanlah di sini. Jadi nilainya tetap sama ya, 1-3 itu 80. Jadi nilainya tetap 80. Yang keempat, dia punya proceeding. 1 proceeding nasional, nilainya 80. Nah, di total tuh, berarti kan di non-klasikal ada 4 kriteria yang masing-masing nilainya 80. Berarti 320. Ditambahkan dengan nilai klasikal. Tadi 10 dokumen nilainya 100, berarti totalnya ada 420. Dibagi dengan 5 kriteria yang tadi terpenuhi. Karena non-klasikal keempat kriterianya tadi terpenuhi, jadi dibaginya 5. Karena ada yang klasikal. 420 dibagi 5, maka nilainya rata-rata dari PKTBT yang KTS ini nilainya 84. Dari total dokumen tadi berapa? 5 sama 10 ada 16 dokumen ya yang dikumpulkan. Kemudian si B dia nilai klasikalnya juga 100. Dia punya 9 dokumen.
Jadi nilai klasikalnya 100. Hanya saja si B hanya memiliki satu bukti dokumen non-klasikal, satu kriteria, yaitu pengajaran. Jadi nilainya hanya 80. Udah, dia hanya punya 9 tambah satu dokumen non-klasikal, jadi hanya 10 dokumen. 10 dokumen yang dikumpulin tadi, karena yang non-klasikal hanya satu kriteria, berarti 100 ditambah 80 dibagi 2. Jadi nilainya 90. Nah, teman-teman bisa ngamatin sendiri kira-kira nanti bagaimana triknya untuk melakukan penilaian. Tapi kalau teman-teman dokumen-dokumen non-klasikalnya memang sudah punya, ya harus disampaikan. Karena itu kan penugasan dari kampus. Nanti tergantung dari mentor teman-teman, mau apakah akan disetujui atau harus ada yang ditambahkan atau bagaimana. Nah, itu nanti akan diverifikasi oleh mentor yang kemudian akan diinput nilainya dan dinilaikan dari administrator instansi teman-teman. Oke, nah segitu dulu sharing tips and trik aku dalam penilaian PKTBT, terutama yang dokumen KTS. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan boleh komen di kolom di bawah ini. Nanti kalau aku bisa jawab, insya Allah akan aku jawab. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye.